Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah dengan niat menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah, dia sama seperti orang yang berjihad fi sabilillah, hatta yarji'a, sampai dia pulang ke rumah. Malam ini kita tercatat sebagai para mujahid fi sabilillah. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, sekelompok orang berkumpul di rumah Allah, di Masjid Agung Darul Jalal. Betul? Nazalat alaihimus sakinah, turun ketenangan. Ghasyiyat bihimur rahmah, mereka diliputi rahmat kasih sayang Allah. Hafat bihimul malaikah, mereka di bawah naungan para malaikat membawa rahmat. Makanya kalau ada nanti jamaah yang tertidur, itu berarti dia dapat rahmat. Wa dzakarahumullahu fi man indah, malam ini kita dibanggakan Allah kepada para malaikat. Hai malaikat, dulu waktu aku mau ciptakan mereka kalian komplain, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima. Untuk apa kau ciptakan mereka ya Allah? Mereka hanya akan kelahi, mereka akan bertengkar, mereka akan berperang, mereka akan menumpahkan darah. Itu tidak terjadi di Malinau. Masyarakatnya tentram, masyarakatnya tenang, walaupun tak dapat tempat duduk. Itu teriakan orang yang sedang berbahagia. Ibu-ibu di atas, ini bukti Islam memuliakan perempuan. Siapa yang mengatakan perempuan dalam Islam diremeh-temehkan, dilecehkan, direndahkan, datang ke Malinau. Lihat perempuan posisinya di atas. Begitulah hebatnya Malinau ini. Tadi saya lewat, saya lihat masjidnya besar sekali. Ini apa ini? Inilah Masjid Raya Masjid Agung Malinau. Masya Allah. Sampai di dalam kecil. Masjidnya besar, masyarakatnya terlalu ramai. Betul? Tuh di luar sana. Saya sangka tadi bayangan orang di dalam, rupanya orang di luar. Ini masjid pakai AC. AC-nya tidak sampai jarak 5 meter. AC keliling. Kenapa tetap panas? Karena jamaahnya terlampau ramai. Sudah tidak sesuai lagi dengan jumlah waktu tempat yang sudah disediakan. Beginilah rupanya masyarakat Malinau yang istiqomah iman dan Islam. Tadi sambutan Bapak Wakil Bupati Malinau mengatakan, mohon maaf Ustadz Somad, tempat kami ini jauh di pedalaman, perjalanan Ustadz lama sekali naik mobil sekian jam. Saya tidak merasakan itu. Saya berangkat dari Tanjung, saya pejam mata Tanjung Palas Utara, dari Panca Agung. Sampai naik mobil dari Panca Agung Tanjung Palas Utara, tidur, buka mata sampai Malinau. Kalau nggak percaya tanya Habib Muhammad. Saya tidur terus di jalan. Itu menunjukkan jalannya bagus. Kalau jalannya nggak bagus pasti terbangun kan? Ada dua kemungkinan. Jalannya bagus atau Ustadz ngantuk berat. Tapi saya yakin dan percaya, saya bisa sampai ke Malinau. Dari ujung Sumatera, Riau, bisa sampai ke Malinau malam ini. Ini pastilah karena doa Bapak dan Ibu. Setiap kali Bapak dan Ibu menonton YouTube ceramah Ustadz Abdul Somad, mereka berdoa, ya Allah, sampaikan Ustadz Somad ke Malinau. Ya Allah, panjangkan umur Ustadz Somad supaya sampai ke Malinau. Udah. Ya Allah, sampaikan Ustadz Somad ke Malinau. Kalau bisa setelah panjangkan umurnya, sehatkan badannya supaya dia sampai ke Malinau ya Allah. Setelah dia sampai ke Malinau, terserahlah ya Allah.
Abdul Somad bukan penceramah undangan. Abdul Somad bukan tamu yang diundang. Abdul Somad adalah saudara yang sedang datang menjenguk saudaranya. Apakah kalau saudara datang menjenguk saudaranya untuk bersilaturahim perlu mengurus izin? Perlu. Namanya izin keramaian. Karena kalau tidak dikawal oleh TNI Polri, ini tangan Ustaz Somad ini copot. Jamaah ini ekstrim. Jamaah ini penuh dengan kerinduan. Orang kalau sudah terlalu cinta dan rindu, matanya buta, telinganya tuli. Sudah dibilang jangan salami Ustaz, jangan tarik, ditariknya juga. Cinta membuat kita bersama di surga. Datang orang berkulit hitam memeluk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kau peluk aku? Kulitku hitam, aku miskin, aku bukan siapa-siapa. Aku tidak yakin berjumpa dengan engkau di akhirat, tapi aku mencintaimu ya Rasulullah. Maka jawab Rasul, al-mar'u ma'a man ahab. Orang akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Saya Abdul Somad mencintai saudaraku di Malinau karena Allah. Mudah-mudahan kita bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga Jannatul Firdaus. Masyarakat Malinau sampai hari kiamat tetap dalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Amin ya rabbal. Judul kajian kita malam ini adalah toleransi. Ingat, toleransi. Jangan nanti sampai pulang ke rumah ditanya sama suaminya nggak ikut pengajian. Apa tadi judul pengajian Ustaz Somad? Telur asin. Toleransi dibagi dua. Toleransi keluar dengan orang yang tidak Islam. Toleransi ke dalam dengan yang sesama Muslim. Toleransi eksternal dengan tetangga, kawan, sahabat yang tidak Muslim. Toleransi internal dengan saudara sesama Muslim. Kita bahas yang pertama, toleransi eksternal dengan saudara yang tidak seakidah, tidak seiman. Dengar baik-baik karena ini akan masuk UAS, ujian akhir semester. Yang pertama, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum. Kalau tetanggamu yang tidak Islam itu tidak memerangi kamu, tidak mengusir kamu dari rumah dan kampung halaman kamu, syaratnya dua. Tidak memerangi kamu, tidak mengusir kamu, antabarruhum, kamu boleh buat baik kepada mereka, wa tuqsitu ilaihim, dan bersikap adil. Dipilih kata antabarru, khair baik, hasan baik, jayyid baik, tapi dipilih kata barru. Dari kata barru itulah birrul walidain. Apa maknanya? Sebagaimana kau berbakti kepada orang tuamu, kepada ayahmu, kepada ibumu, begitulah engkau bersikap kepada tetanggamu yang tidak Islam. Siap? Ini ajaran siapa? Ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antuksitu ilaihim, bersikap adil. Kau jadi pemimpin, kau jadi direktur, kau pemimpin perusahaan, ada karyawanmu, anak buahmu tidak Islam karena beda agama, lalu kau tidak adil, maka kau bukan orang bertakwa. I'dilu, bersikap adillah, wa aqrabu littaqwa, karena itu mendekatkan kepada takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, datang seorang perempuan namanya Asma. Siapa namanya? Panjang, pakai alif. Asma. Kalau nggak panjang itu sesak napas. Asma. Ya Rasulullah, ya, emak saya datang dari kota Makkah.
Ini peristiwanya sudah hijrah ke kota Madinah, tapi ibunya tidak Islam, beda agama, mau menjenguk anaknya yang Islam. Dia takut menemui ibunya karena beda agama. Ummi qadimat wa hiya raghimatun. Ibu saya datang mau jumpa, dia sangat ingin bertemu dengan saya, tapi saya takut berjumpa karena beda agama. Apa kata Nabi? Afa asiluha, boleh saya menyambung silaturahim dengan ibu saya yang beda agama? Kata Nabi, siliha, silakan sambung silaturahim. Afa u'tiha, boleh saya beri hadiah, boleh saya beri cenderamata, boleh saya beri kenang-kenangan. I'tiha, silakan berikan kenang-kenangan. Kalau ada di antara saudaraku yang mu'allaf baru masuk Islam, berbeda agama dengan ayah dan ibunya, bukan berarti kau ambil pisau dapur halal kepalanya pancung. Bukan ajaran Islam. Jadikan anak yang berbakti kepada orang tua. Dulu saya anggap kalau anak saya masuk Islam dia hilang. Dulu saya anggap kalau anak saya masuk Islam dia benci. Sekarang setelah anak saya masuk Islam dia jadi lebih baik, jadi sering kirim hadiah, menjadi nelpon tiap hari. Maka setelah Islam justru dia menemukan anak yang berbakti kepada orang tua. Ini ajaran siapa? Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Itu tanda ucapan terima kasih kita kepada Nabi Muhammad yang sudah mendamaikan kita dengan seluruh manusia, walaupun berbeda keyakinan, agama, warna kulit, suku dan bangsa. Sallu ala Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang ketiga, ada seorang imam namanya Imam Al-Hasan Al-Basri. Siapa namanya? Di atas rumahnya tetangga tidak Islam, dia tinggal di bawah Islam. Suatu ketika dia sakit demam, tetangganya datang mengunjungi dia. Good morning, how are you today? Dia datang mau mengunjungi Islam. Imam Al-Hasan Al-Basri mempersilakan tamunya masuk ke dalam. Bolehkah tetangga kita non muslim bertamu ke rumah kita? Nih Imam Al-Hasan Al-Basri, imamnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, murid langsung dari sahabat Nabi Anas bin Malik dan Abdullah bin Abbas, karena dia berasal dari Irak, Basrah, Irak. Lalu kemudian sampai di ruang tamu, dia tanya, mana Hasan Basri? Hasan Basri ada di dalam kamar, dia tidak bisa ke ruang tamu karena dia sakit keras. Masuk ke dalam kamar, dia temui Imam Hasan Al-Basri terbaring di tempat tidur. Di pojok kamar ada ember menampung air, dari atas menetes bocor. Lalu tetangganya bertanya, Hasan Basri, ya itu air apa di pojok? Itu air bocor dari atas, aku tidak tahu entah air apa. Dikatakan hujan, nggak hujan pun netes juga. Kalau nggak salah Hasan Basri, itu toilet kamar mandiku. Bocor berarti WC ku selama ini ke kamarmu. Sudah berapa lama bocornya? Isruna sana, 20 tahun. Apa kata tetangganya? Agama apa yang mengajarkanmu begitu lembut Hasan Basri? Tak pernah kau mengamuk dan marah. Saksikanlah, belum ada orang mengajarkan sebaik ini. Maka aku bersaksi wahai Hasan Basri, yang mengajarkanmu berlemah lembut ini pastilah dari Allah Subhanahu wa taala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah.
ada pengakut Imam Hasan Basri di luar. Dia masuk Islam bukan karena ceramah Imam Hasan Basri yang menggelegar dalam tabligh akbar, tapi karena kelembutan akhlakul karimah. Tertawan hatinya karena akhlak. Sentuh dia tepat di hatinya, dia akan jadi milikmu untuk selamanya. So sweet.